Sore hari ini saya Rifa Majid akan mengajak Anda untuk berbincang langsung. Kita bincang sore ringan bersama dengan Wali Kota terpilih Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Alhamdulillah Baji. Alhamdulillah. Sehat-sehat Jaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru selesai alumni. Oke, tapi ini kita pastikan kita saat ini kondisinya aman. Iya. Karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, Pak Dani, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk terpilihnya Bapak kembali menjadi Wali Kota Makassar. Periode 2021 hingga 2026. Rasanya seperti apa, Pak? Apa nih? Rasanya rasa tambah. 2 kali tambah baik. Rasa tambah makanya mau 2 kali ya? Rindu sama teman-teman wartawan. Rindu berbuat kebajikan sama-sama. Dan saya kira ada yang hilang dalam 2 tahun ini. Mesranya teman-teman media dengan pemerintah. Itu yang tidak tampak 2 tahun ini. Insya Allah kalau saya dilantik, tapi belum tahu saat kapan dilantik, ya kemesraan itu kita akan kembalikan kembali. Oke, kayak lagu aja Pak. Kemesraan ini. Oke, nah karena sore hari ini juga kita ingin bincang-bincang santai. Kita ingin mendengarkan juga. Tadi Bapak mengatakan di 2 tahun terakhir sepertinya kemesraan antara teman-teman media dan juga pemerintah Kota Makassar khususnya seperti hilang begitu. Sekarang nih waktunya. Apa first statement Bapak? Karena obrolan kita sore ini disiarkan langsung dan didengarkan oleh para pendengar di 4 radio sekaligus. Kondisi COVID atau pandemik ini, orang semua makin membutuhkan informasi. Dan informasi di rumah saya kira tidak akan sampai tanpa teman-teman media. Tinggal bagaimana kualitas berita itu yang tanpa hoax menjadi tantangan teman-teman media. Ini kan bukan lagi zamannya, tidak lagi zaman masa politik atau pilkada. Sehingga mari kita semua on the track. Cinta kita dengan Makassar adalah produktivitas berita yang membangun dan tanpa juga tanpa hoax dan juga mengademkan suasana gitu Pak ya. Iya. Walaupun sekarang kelihatannya panas nih Pak. Panas. Entah saya nggak tahu panasnya apa karena suhu atau karena situasi yang saat ini lagi ada kisruh-kisruh gitu Pak. Kayaknya dari kemarin ini naik suhu berapa derajat saya lihat. Iya. Iya, enggak tahu karena siapa, karena saya lihat di WA saya, di grup WA, di Instagram, Facebook apa semua, itu orang semua pada gerah semua. Enggak tahu gara-gara apa. Oke, nanti kita nantikan jawabannya ya. Nah, tapi sehari-hari Pak, ini kan sebenarnya di bulan ini, tepat di tanggal 17 Februari seharusnya Bapak dilantik menjadi Wali Kota Makassar. Iya. Bersama Ibu Fatma. Iya. Namun karena ada kebijakan lain, kemudian pelantikan tersebut diundur begitu ya. Saya pengen tahu dulu aktivitas Bapak menantikan tanggal pelantikan apa saja? Saya kira saya tidak kehabisan waktu karena saya menyempurnakan program-program saya. Terutama persoalan-persoalan yang begitu dirasakan berat oleh masyarakat yang tidak ada sama sekali intervensi pemerintah. Sebagai pemerintah, saya malu kalau saya tidak berbuat baik, terutama membantu masyarakat dari pandemi COVID, baik itu penderita, baik itu survival, baik itu orang-orang yang terdampak karena pandemi, orang-orang yang tadinya bekerja jadi pengangguran, orang-orang yang berdagang jadi susah dagangannya. Nah, saya kira sebuah persoalan rumit. Jadi alangkah malunya kita yang kita perdebatkan bukan itu. Karena masyarakat sekarang lagi menderita. Jadi bertengkar atau membuat keributan di depan masyarakat yang lagi menderita, saya kira itulah aslinya pengujian sirik napacenya kita. Tapi kalau Bapak sendiri melihat selama 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir kondisi Kota Makassar seperti apa? Saya tidak bisa memotret pemerintah Kota Makassar tanpa saya melihat cerminnya. Cerminnya itu masyarakat. Saya bertemu dengan hampir seluruh masyarakat di pelosok Kota Makassar, seluruh kecamatan, RT dan RW.
kesimpulannya adalah mereka mengalami kesulitan yang luar biasa dalam 22 bulan terakhir ini. Kesulitan apa yang paling sangat menonjol dirasakan oleh Pertama masyarakat? adalah pelayanan publik yang sangat merosot dan menurun, rusaknya mentalitas birokrasi. Nah ini ada hubungannya dengan kelelawar yang pulang di goanya lagi gini, kira-kira yang lari semua dari pemerintah kota, kira-kira begitu. Karena rusaknya ini tidak akan pernah karena saya dapat data primer dari masyarakat. Ya. Orang datang mengeluh ke saya, padahal waktu itu saya bukan wali kota, tapi mereka tidak ada tempat mengeluh. Beberapa dokter-dokter datang ke saya mengeluh ke saya tentang bagaimana COVID yang merajalela ini, yang sama sekali menurut mereka, ya usul saja atau pendapat saja tidak mau didengar. Jadi mereka datang ke sini. JM Hotel juga datang ke sini. Cuma secara etika birokrat, tentunya saya tidak bisa campur ke dalam. Ya. Tapi persoalannya saya tahu karena mereka sampaikan ke saya. Baik. Apa-apa kesulitannya. Jadi yang tampak di publik tidak seperti itu. Ya, jadi susah juga nih pemerintah yang nonton di film tidak begitu di belakang layar ternyata. Jadi sama dengan film. Kira-kira begitu. Sedang bermain drama begitu, Pak? Ya. Berarti Bapak mengatakan, apa bisa saya terjemahkan ini sebagai Bapak mengatakan ini kita sedang main drama gitu? Ya, karena pemerintah itu mestinya bukan soal perebutan piala citra. Pemerintah itu bertanggung jawab atas kesulitan masyarakat. Jawab kesulitan masyarakat. Ya. Jangan baku bali-bali, ya, baku bertengkar di dari muka seluruh masyarakat kesulitan kemudian persoalan yang Bapak dengarkan langsung dari masyarakat dan pihak-pihak yang mendatangi Bapak, apakah itu juga yang kemudian Bapak tuangkan untuk segera mewujudkan percepatan mewujudkan Kota Makassar menjadi kota dunia, Somber and Smart City? Betul, misalnya keluhan orang jauhnya Dukcapil, satu, terus pelayanan di kecamatan yang makin hari makin tidak bisa diprediksi. Kedua, banyaknya pungutan liar. Yang ketiga, tidak responnya keluhan masyarakat. Sekarang kan masyarakat tambah pintar. Apalagi masyarakat Makassar ini setelah kota kosong kan dia terdidik secara politik tentang pentingnya independensi pendapat itu, kemerdekaan pendapat. Dan itu terlihat di 2020 kemarin. Nah, saya kira apa yang kami dapat, yang kami catat di masyarakat, nah itulah yang harus dijawab. Saya hadir untuk menjawab itu. Ya, makanya kami focusing di 3 hal. Yang pertama tentang COVID. Saya akan membuat sebuah gerakan total man-to-man marking. Seluruh orang ada weekly health statusnya nanti. Semua by Smart City, semua pakai barcode. Semua citizen saya bikin barcodingnya. Saya barcoding semua, sehingga semua punya data dan dari barcode itu tiket masuk kemana-mana. Nah, nanti saya launching sendiri, jangan dulu bocor soal nanti supaya ada surprise. Kita kasih sneak peeknya aja Pak ya. Oke, COVID. Terus yang kedua, Bapak bilang 3. Ya, pelayanan publik, jadi resetting pemerintahan. Seperti tadi, terlalu jauh. Jadi saya akan menyatukan hampir semua dinas, tidak terpisah-pisah lagi kecuali 3 dinas yang di luar. Pemadam kebakaran, PU dan BPBD. Yang lain satu. Jadi di balai kota kan tidak cukup. Saya akan bangun namanya government center sekaligus mall pelayanan publik yang canggih. Ya, saya sudah siapkan program ini. Dan saya sudah konsultasi dengan beberapa instansi terkait termasuk BPK. Saya sudah jalan ke Forkompinda semua, Dandim, Ibu Kajari dan Pak Polrestabes sudah saya minta pendapat. Ya, seperti itu. Pelayanan publik. Dan yang ketiga? Yang ketiga, karena ada kata kunci percepatan. Sekarang pelayanan publik itu bukan lagi menyangkut kualitas pelayanan publik, tapi kecepatannya. Nah, Makassar dulu kan sudah cepat, walaupun sekarang berhenti. Nah, kita kasihkan lebih cepat, namanya percepatan. Jadi percepatan itu tidak lain harus smart city. Jadi
infrastruktur dan suprastruktur Somber and Smart City itu adalah hal yang ketiga yang saya akan buat. Oke, baik. Dari semua program ini tentunya satu ujungnya adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu Pak ya? Iya. Tapi apakah Bapak lihat saat ini juga pelayanan kepada masyarakat itu maksimal dilakukan? Apalagi saat ini kalau di Kota Makassar, di pemerintah kota khususnya sedang ada lelang jabatan gitu Pak. Jadi saya kira lelang jabatan itu tidak akan mampu memperbaiki pelayanan publik. Jadi kalau ada alasan lelang jabatan itu untuk pelayanan publik, saya kira itu tidak tepat. Kenapa? 112 dihapus, home care tidak ada, hampir tidak ada semua yang dulu melayani masyarakat. Lorong sehat tidak ada karena tidak suka namanya lorong, karena katanya lorong itu istilahnya Pak Dhani, padahal lorong dari sejak nenek moyang itu ada namanya lorong. Ini maksudnya ada sentimen-sentimen aneh saya kira. Ya karena itu kan yang sentimen begitu kan biasanya ya kemanakan kok yang kecil-kecil begitu yang sentimennya seperti itu. Tapi ternyata ada toh di pemerintahan begitu. Baik. Nah, dan sekarang Bapak juga fokus untuk bekerja bersama dengan tim transisi yang Bapak bentuk diketahui oleh Pak Prof. Yusran begitu ya. Ada 24 program Pak. Iya. Yang akan strategis Bapak kerjakan bersama tim transisi untuk mempercepat kinerja dan mewujudkan janji kampanye, begitu ya. Dari 24 ini sudah dipetakankah apa-apa saja kemudian yang paling urgent dari skala 1 sampai 100? Saya ingin berterima kasih kepada Pak Prof. Yusran dan kawan-kawan karena ternyata saya akan minta tolong kepada mereka, para ahli ini, untuk memetakan alokasi institusi yang menjadi operator daripada masing-masing program strategis dan OPD apa yang terlibat ternyata di atas ekspektasi saya. Saya berpikir mereka yang merunding, kemudian mereka langsung tentukan. Ternyata tidak. Setiap bidang ini mereka panggil orang, mendengarkan orang-orang yang terlibat di situ. Misalnya soal pendidikan, mengundang PGRI, mengundang IGI, mengundang banyak pakar-pakar pendidikan. Begitupun tentang pandemik, mengundang ahli-ahli pandemik, mengundang dokter-dokter senior yang memang ahli kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat. Jadi saya kira saya lah orang yang paling beruntung ya, dibantu oleh Prof. Yusran, karena walaupun Prof. Yusran 43 hari kemarin mirip-mirip waktu saya kena sekolah juga 43 hari. Jadi Bapak Prof. 43 hari ada tong angka-angka pas-pasnya nih. Jadi ini apakah ini yang dinamakan jodoh gitu ya? Jodoh. Jadi dan saya kira kualifikasi Prof. Yusran ini luar biasa sekali. Dan saya kira saya lah orang paling beruntung dibantu oleh Prof. Yusran. Ya karena saya kira orang yang memang kalau emas itu pasti dicari. Ya, emas. Baik, tapi yang saya sampaikan tadi belum semua terjawab Pak. Dari pemetaan masalah yang dilakukan oleh tim transisi gitu, yang paling urgent dilaksanakan. Kalau contoh pemimpin misalnya ketika setelah dilantik akan dilihat 1000 hari pertama atau 100 hari pertama kepemimpinan yang dilakukan pertama apa gitu. COVID. Nah, COVID yang pertama. Tapi dari tim transisi ini banyak. Salah satu rekomendasi adalah membuat Dewan Kesehatan Kota yang terdiri atas semua pakar-pakar, jadi Board of City Health misalnya. Kemudian Dewan Investasi Kota yang akan melibatkan semua orang yang berkepentingan dengan itu. Kan ada Dewan Pendidikan, kenapa tidak ada Dewan? Nah, jadi kan menarik sekali nih usulan beliau-beliau dan saya kira ini sangat original dan saya akan bentuk segera. Begitu saya dilantik, saya akan bentuk Dewan Kesehatan Kota terutama masalah pandemik. Karena pandemik ini sekarang COVID-19, besok ada virus Nipah. Ya karena bahaya tuh ini karena Nipah ada tuh di sini nama Nipah tuh jadi virus Nipah dari Malaysia itu kan berbahaya sekali. 75% orang meninggal kalau dikena. Terus ada satu virus dari Afrika kalau kena 100% meninggal. Kalau kena pasti meninggal. Nah, sehingga ini tidak boleh main-main. Kita ada pengalaman pandemik seperti ini sehingga Dewan Kesehatan lah
yang menjadi advisor atau penasehat atau yang memberi nasihat kepada pemerintah kota. Jadi Dewan Kesehatan inilah nanti yang akan menjadi leader begitu ya? Ya, yang memberikan nasihat memang. Ya, sama Dewan Pendidikan kan begitu. Oke, baik. Berarti poin utamanya adalah dari Bapak sampaikan tadi kesehatan dan juga pendidikan. Iya, pendidikan kan sudah ada Dewan Pendidikan. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan perkembangan ekonomi di Kota Makassar, Pak? Ya, jadi gerakan kami untuk COVID ini terdiri atas 3 hal. Pertama, herd immunity. Jadi pembentukan imunitas kota secara kolektif. Baik itu bagi orang-orang yang sudah survival maupun orang-orang yang dengan vaksin. Yang kedua adalah social adaptation. Jadi adaptasi sosial. Bagaimana ada model baru yang saya perkenalkan, misalnya nanti, tapi tidak usah dulu detail, nanti saya launching sendiri nih barang-barang ini nanti. Dan yang ketiga adalah economic recovery, jadi pemulihan ekonomi, di mana intinya itu adalah modal-modal kerja bagi kita fokuskan bagi kaum perempuan dan para millennials yang membangun startup di rumah. Di rumah. Jadi kita akan membina sekarang model adaptasi baru, termasuk adaptasi sosial dan ekonomi. Jadi orang lebih punya bisnis enterprises-nya itu di rumah. Di rumah lewat online jadi startup. Begitu. Baik. Dan itu memang janji saya waktu saya kampanye, terkhusus bagi kaum perempuan dan kaum millennials. Baik. Nah, terakhir nih Pak, apa nih harapannya untuk Kota Makassar ke depan ketika nanti Bapak sudah dilantik? Sembari kita menanti, tapi sampai saat ini belum ada tanggal pasti ya Pak ya? Belum ada. Makanya saya main biliar terus ini karena. Jadi sehari-hari main aja dulu gitu ya Pak ya? Iya, santai. Santai. Saya bilang selama itu konstitusi, kecuali ada konstitusi baru yang dibikin di Sulsel, baru ada konstitusi, bukan konstitusi negara yang dipakai kan. Jadi selama konstitusi, jangankan mau Juni 2024 saya dilantik, tidak masalah. Ya, karena saya malu bertengkar di hadapan masyarakat lagi susah dari pandemik. Mestinya kita bertengkar bagaimana itu orang-orang miskin yang kena pandemik tertolong dengan obat-obat yang ada kita punyai. Kan begitu. Ini buku tengkar kapan dilantik. Malu-malu jamaah. Siri-siri ke saya. Jadi saya bilang, diam-diam mak deh. Karena tidak elok saya itu kita ini bertengkar di atas penderitaan rakyat akibat pandemik. Masyarakat itu, jadi masyarakat sekarang banyak marah. Ya, saya tidak mau juga dikasih buku ikut bertengkar, enggak. Tapi kalau masyarakat marah wajar. Saya tanya masyarakat, kenapa? Sabar-sabar Ki, di Pak Dhani mau maaf Pak Dhani. Ini masalah suara saya ini. Bukan suara rata, kita yang saya pilih tapi gara-gara suaraku, saya bela suaraku ini. Begitu, jadi ya saya kira masyarakat sekarang, kita pemimpin ini harus menenangkan masyarakat, bukan meresahkan masyarakat. Baik. Begitu. Maka dari itu saya meminta statement Bapak yang dapat mendinginkan suasana dan juga menenangkan hati masyarakat begitu. Jadi saya kira tidak ada pemimpin yang saya kira mau konyol di depan masyarakat. Pemimpin yang tidak cerdaslah yang mau melawan masyarakatnya sendiri. Kecuali dia sudah tidak mau memang lagi maju atau apa, kira-kira begitu. Maka saya kira yang mendinginkan ini, saya biar mendinginkan tetap panas karena ada yang bakar-bakar terus. Ya, jadi kalau saya masyarakat Makassar banyak yang lebih besar dari ini yang kita sudah hadapi bersama dengan kesabaran. Saya kira mari kita sabar karena apa yang kita duga itu walaupun sudah disebut-sebut ini juga langsung orang yang bersangkutan, narasumber yang bersangkutan, tapi kalau belum ada bukti kita harus positive thinking. Kira-kira seperti itu. Karena aturan yang mengatakan 14 hari setelah penyerahan itu jatuh pada tanggal 18. Artinya kalau setelah tanggal 18, nah Anda punya hak atas A yang Anda pilih. Baik. Dan saya kira demokrasi di Indonesia ini
sudah diukir dari perjuangan kota kosong kemarin, jangan kita bikin lagi demokrasi gaya baru, ya, yang akan ditertawai oleh semua orang. Ini demokrasi gaya baru. Ya, kenapa? Karena ya mestinya provinsi dan kota itu adalah satu. Dan saya kira saya juga diam-diam juga, tidak terlalu banyak berkomentar sebenarnya. Cuma satu kata saya bilang, besar-besar semua di berita saya lihat. Jadi saya lihat memang momentum ini memang sekaligus menguji kita sebagai pemimpin. Ya, apa sih tujuan kita menjadi pemimpin? Ya untuk rakyat. Ya, kalau kita untuk meresahkan rakyat bagaimana bisa? Jadi kalau saya mau dilantik apapun silahkan selama itu konstitusional. Ya, sekali lagi selama itu konstitusional. Kalau tidak, ya berhadapan sama rakyat. Ya, bukan sama saya, bukan. Baik. Saya main biliar ya, tiap hari maksudnya kalau ada lowong-lowong. Tapi saya lebih banyak mempersiapkan konsep untuk jika saya dilantik, tidak ada lagi waktu persiapan, langsung kerja.